Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Mustika Sari dengan NIM 221020208082 kelas BKIC. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori Gestalt. Yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah sejarah, yang kedua pandangan tentang manusia, yang ketiga adalah konsep dasar teori Gestalt, yang keempat adalah tujuan konseling Gestalt, yang kelima adalah peran dan fungsi konselor, dan yang terakhir adalah teknik-teknik konseling. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu sejarah. Psikologi Gestalt itu tuh berasal dari gerakan intelektual Jerman yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang pertama itu tuh adalah model academic work, dan yang kedua adalah pendekatan fenomenologis terhadap ilmu pengetahuan. Para Gestalt ini tuh secara langsung menentang psikologi struktural Wundt dan berhasil meneruskan tradisi Brentano dan Smoot. Brentano dan Smoot ini tuh adalah tokoh dalam upaya melepaskan psikologi dari batasan formulasi Wundt yang kaku. Wundt itu sendiri tuh memperkenalkan suatu sistem yang utuh, yakni psikologi struktural, yang membatasi ilmu baru pada pandangan tentang isu-isu mental sebagai suatu yang sepenuhnya bergantung pada input sensorik. Teori Gestalt ini tuh berawal dan dikembangkan oleh tiga tokoh. Tiga tokoh ini bernama Mark Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Koffach. Ketiga tokoh ini tuh menyebarkan atau mengembangkan teori Gestalt melalui tulisan. Ketiga tokoh ini dididik melalui atmosfer intelektual yang menggairahkan pada abad ke-20 di Jerman. Kemudian ketiga tokoh ini tuh melarikan diri dari kerajaan Nazi dan bermigrasi ke Amerika. Tokoh yang pertama itu adalah Mark Wertheimer. Mark Wertheimer ini adalah tokoh yang tertua di antara ketiga itu. Mark Wertheimer ini tuh lahir di Prada pada 15 April 1880. Mark Wertheimer ini tuh dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah ia melakukan eksperimen menggunakan stroboskop. Stroboskop tuh alat yang berbentuk kotak. Di dalam kotak ini tuh terdapat dua garis, yang satu melintang dan yang satu tegak lurus. Kedua gambar ini tuh diperlihatkan secara bergantian, dimulai dari garis yang melintang, lalu garis yang tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Sehingga jika dilihat secara terus-menerus itu akan menghasilkan kesan yang muncul, yaitu garis tersebut itu bergerak dari tegak ke melintang. Gerakan ini tuh merupakan gerakan yang semu, karena sesungguhnya garis tersebut tuh tidak bergerak, melainkan dimunculkan secara bergantian. Wolfgang Kohler ini tuh adalah psikologi Jerman dan salah satu tokoh terpenting dalam pengembangan sekolah Gestalt. Wolfgang Kohler ini tuh lahir di Estonia pada tahun 1887 dan ia meninggal di Amerika Serikat pada 1967. Karirnya sebagai peneliti itu dimulai dengan tesis doktoralnya di Universitas Berlin pada 1909. Saat ia bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Frankfurt, ia tuh terus melakukan eksperimen tentang persepsi dan pendengaran. Dan yang terakhir adalah Kurt Koffach. Kurt Koffach ini tuh lahir di Berlin pada 18 Maret 1886. Dalam buku Der Leistung itu tuh menyatakan bahwa tulisan Koffach yang berjudul The Growth of the Mind itu tuh membantu menyebarkan gerakan Gestalt ke Amerika Serikat. Sumbangan Koffach untuk psikologi adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari psikologi Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai dari persepsi, belajar, mengingat, sampai psikologi belajar dan sosial. Teori Koffach ini tuh didasari pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip teori Gestalt. Selanjutnya adalah pandangan tentang manusia. Konseling Gestalt itu tuh memandang manusia sebagai individu yang utuh dan memiliki kemampuan untuk menerima tanggung jawab pribadi.
dan memiliki dorongan untuk mengembangkan kesadaran yang akan mengarahkan menuju terbentuknya integritas atau keutuhan pribadi. Pandangan ini menekankan konsep-konsep seperti sebagai organisme yang total, yaitu memiliki kesadaran pada pemikiran, perasaan, dan tindakan pada masa sekarang. Banyak orang yang memisahkan kehidupannya dengan konsentrasi serta memfokuskan perhatiannya pada poin-poin dan kejadian tertentu dalam hidupnya. Pandangan Gestalt ini tuh berpendapat bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat mempertahankan kesadaran tanpa dipecahkan oleh berbagai stimulasi dari lingkungan yang dapat mengganggu perhatian individu. Orang tersebut dapat secara penuh dan jelas mengalami dan mengenali kebutuhannya dan alternatif potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, individu yang dapat merasakan berbagai konflik pribadi dan frustasi, tapi dengan sadar dan konsentrasi yang tingginya tuh tanpa ada percampuran dengan fantasi-fantasi. Selanjutnya, individu yang dapat membedakan konflik dan masalah yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, individu yang dapat mengambil tanggung jawab atas kehidupannya. Dan yang terakhir itu, individu yang dapat berfokus pada suatu kebutuhan pada suatu waktu sambil menghubungkannya dengan kebutuhan yang lain. Sehingga ketika kebutuhan itu terpenuhi, disebut juga dengan Gestalt yang sudah lengkap. Materi selanjutnya adalah konsep dasar teori Gestalt. Konsep utama teori Gestalt ini adalah memperlihatkan bahwa manusia ini tuh tidak mempersepsikan berbagai hal secara sendiri, melainkan dengan mengorganisasikannya melalui perseptual menjadi kesatuan hal yang bermakna. Nah, teori Gestalt ini kan memandang manusia dan fenomenologinya. Sehingga dalam terapi Gestalt ini tuh memfokuskan pemulihan kesadaran dan polaritas serta dikotomi-dikotomi dalam diri seseorang, sehingga ia sadar dapat menerima tanggung jawab pribadi dan hidup sepenuhnya sebagai perluasan kesadaran, pemenuhan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat kesadaran serta pada pemaduan polaritas, dan dikotomi dalam diri. Nah, menurut Peirce, dalam Hansen itu terdapat 8 asumsi mengenai manusia. Antara lain yang pertama itu adalah manusia merupakan satu kesatuan, keterpaduan dari berbagai elemen seperti pikiran, sensasi, persepsi, dan berbagai hal yang ada pada dirinya tersebut tidak satu pun yang dapat dimengerti tanpa mengaitkan dengan keseluruhan orang itu. Yang kedua, manusia merupakan bagian dari lingkungannya dan ia tidak akan bisa dimengerti apabila kita melepaskan diri dari lingkungan. Yang ketiga, manusia memiliki bagaimana cara merespon terhadap perangsang internal maupun perangsang eksternal. Manusia itu merupakan pelaku bagi dunianya, bukan hanya reaktor atau pasif. Yang keempat, manusia memiliki potensi untuk sepenuh-penuhnya menyadari sensasi yang ada pada badannya, pemikiran, emosi, dan persepsinya. Yang kelima, manusia dapat membuat pilihan-pilihan karena manusia menyadari sensasinya, pikirannya, dan emosinya. Dan manusia yang berbahagia adalah manusia yang menyadari ketiga hal tersebut. Yang ketujuh, manusia mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri secara efektif. Dan yang terakhir, ke-8, manusia tidak dapat mengalami masa lalunya dan masa depannya. Manusia hanya dapat melalui masa sekarang, dan masa sekarang tidak akan pernah terulang. Manusia pada dasarnya dikatakan bagus ya tidak bagus, jelek ya tidak jelek. Dengan demikian, jangan menghebat-hebatkan manusia dan jangan menjelek-jelekan manusia. Yang harus diperhatikan dalam konseling Gestalt ini tuh pemikiran dan perasaan individual yang dialami pada saat sekarang. Pelaku yang sehat terjadi bila individu bertindak
dan bereaksi sebagai pribadi yang terpadu. Dalam teori Gestalt ini tuh memandang saat sekarang. Doang pendekatan Gestalt ini tuh memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang, yang berarti masa lalunya telah pergi dan masa depan belum dijalani. Terapi Gestalt ini berfokus pada keadaan sekarang yang harus dilakukan oleh konseli. Maka tugas konselor pada hal ini itu tuh membuat konseli sadar bahwa apa yang dilakukan pada saat sekarang adalah wujud dari rasa sadarnya. Konseli ini tuh diminta sadar akan bahasa tubuhnya, kualitas suaranya, dan emosinya. Nah, yang kedua, terjadi karena urusan yang tak selesai. Yang dimaksud menurut pers ini tuh adalah sebuah situasi atau konflik di masa lalu, khususnya yang bersifat trauma dan sulit, yang belum mencapai pemuasan atau diatasi secara baik dalam kehidupan konseli. Perasaan tersebut itu seperti perasaan dendam, marah, kebencian, sakit hati, kecemasan, rasa diabaikan, dan sebagainya. Keempat adalah tujuan konseling Gestalt. Nah, tujuan konseling Gestalt ini tuh membantu konseli agar dapat menemukan pusat dirinya, mencapai kesadaran, dan agar konseli berani menghadapi berbagai macam tantangan dalam menghadapi kenyataan. Agar konseli ini tuh dapat mengingatkan pertumbuhan menghadapi kenyataan dan mengembangkan potensi manusia secara lebih spesifik. Nah, tujuan konseling Gestalt secara spesifik ini tuh yang pertama adalah membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan, serta mendapat insight secara penuh. Yang kedua adalah membantu konseli menuju mencapai integritas kepribadiannya. Yang ketiga adalah mengentaskan konseli dari kondisi yang tergantung pada pertimbangan orang lain menjadi mengatur diri sendiri, bisa menentukan pilihannya masing-masing. Nah, yang terakhir meningkatkan kesadaran individu agar konseli dapat bertingkah laku menurut prinsip Gestalt. Semua situasi bermasalah yang muncul dan selalu akan muncul dapat diatasi dengan baik. Yang kelima adalah peran dan fungsi konselor. Peran dan fungsi konselor membantu konseli mengembangkan kesadaran diri sendiri menggunakan kreativitas yang dimiliki oleh konselor. Nah, sesuai dengan konteks dan kepribadiannya masing-masing konseli ya. Kemudian konselor dan konseli ini tuh mengevaluasi apa yang terjadi sekarang dan apa yang dibutuhkan sebagai hasil. Terapi Gestalt ini membantu orang untuk mengambil langkah pertama menuju kesadarannya sehingga mereka dapat mengenali dan menerima pola-pola ini. Nah, dalam proses konseling Gestalt, konselor itu memiliki peran dan fungsi unik. Yang pertama, konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, menghambat energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseli. Yang kedua, konselor adalah artis partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan. Keempat adalah konselor berperan sebagai project screen. Dan yang terakhir, konselor dapat membaca dan mengintegrasikan bahasa tubuh konseli. Yang terakhir adalah teknik-teknik konseling. Teknik yang pertama itu adalah teknik permainan dialog. Teknik ini tuh digunakan dengan cara konseli dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Penerapan konseling ini tuh sering disebut dengan teknik kursi kosong. Yang kedua adalah pelatihan saya bertanggung jawab. Teknik yang dimaksud untuk membantu konseli agar mengakui dan menerima perasaan daripada memproyeksikan perasaan itu kepada orang lain. Yang ketiga adalah bermain proyeksi. Proyeksi adalah atau artinya memantulkan kepada orang lain perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Dalam teknik bermain proyeksi ini, konseling diminta mempraktekkan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain.
Yang keempat adalah teknik pengembalian. Gejala dan tingkah laku tertentu seringkali mempresentasikan pengembalian dari dorongan yang mendasar. Dalam teknik ini, konseling diminta untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah tetap dengan perasaan. Teknik ini tuh digunakan untuk konseling yang menunjukkan perasaan atau situasi hati yang tidak menyenangkan atau ia tuh ingin menghindari perasaan tersebut. Nah, konseling ini tuh diminta untuk tetap dengan perhatian atau tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu, sehingga dia bisa kayak menerima apa yang perasaan-perasaan yang tidak mengenakan itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.